Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Mas Yanto menghadapi kenyataan pahit ketika ia harus kehilangan pekerjaannya di sebuah pabrik ternama. Kehidupan yang dulunya nyaman dan serba cukup perlahan berubah menjadi penuh kesulitan. Tabungan yang selama bertahun-tahun mereka kumpulkan untuk membangun rumah impian habis dalam waktu singkat. Semua itu terjadi ketika Mas Yanto, yang tengah menganggur, mencoba merintis usaha di bidang kuliner, namun usaha tersebut gagal. Tak hanya masalah ekonomi yang menghantui mereka, pasangan suami istri ini juga mengalami serangkaian kejadian aneh yang melibatkan makhluk tak kasat mata. Bahkan, mereka nyaris menjadi korban dari seseorang yang bekerja sama dengan kekuatan gaib. Meskipun kegagalan demi kegagalan terus menghampiri, Mas Yanto dan Mbak Yuni tidak menyerah. Mereka mencoba peruntungan lain dengan berjualan pakaian pria dan wanita dewasa di sebuah pasar di Jakarta Barat. Beberapa bulan setelah memulai usaha baru ini, secerca harapan kembali muncul ketika penjualan mereka menghasilkan keuntungan yang lumayan. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sejenak. Sebuah masalah besar kembali menghantam mereka. Mas Yanto dan Mbak Yuni, yang saat itu belum dikaruniai anak, mengalami kerugian besar karena modal usaha mereka dibawa lari oleh seseorang yang mereka percaya sepenuhnya. Dalam upaya mendapatkan barang dagangan berkualitas baik dengan harga terjangkau, pasangan ini menemukan seorang pemasok yang menawarkan harga yang ramah di kantong. Setelah beberapa kali bertransaksi, mereka semakin percaya pada seorang pria bernama Gunawan. Selama 4 bulan terakhir, Gunawan menjadi pemasok utama pakaian mereka. Suatu hari, Gunawan menawarkan sejumlah besar kaos dan celana jeans dengan harga jauh di bawah pasaran. Tergiur dengan penawaran itu, Mas Yanto dan Mbak Yuni mulai merundingkan langkah mereka selanjutnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengambil barang yang ditawarkan Gunawan. Siang itu, Gunawan tiba dengan mobil box hitam, membawa barang-barang yang dijanjikan. Mas Yanto merasa lega melihat barang-barang berkualitas tinggi yang dibawa oleh Gunawan, meskipun ia tahu barang-barang itu akan diantar ke pasar Kebayoran Lama terlebih dahulu karena pesanan dari pelanggan lain. Gunawan terus meyakinkan Mas Yanto tentang kualitas dan eksklusivitas barang-barang tersebut, dan Mas Yanto semakin yakin untuk melakukan pembelian. Namun, keraguan sempat muncul di benaknya. Mas Yanto mencoba menawar untuk membeli setengah dari barang tersebut, tetapi Gunawan menolak, dengan alasan mereka bermain dalam skala besar. Keyakinan Mas Yanto semakin goyah, tetapi bujukan Gunawan yang terus meyakinkannya membuat keputusan itu semakin sulit. Dengan harapan akan keuntungan besar, Mas Yanto dan Mbak Yuni akhirnya sepakat untuk membayar barang tersebut sebelum barang itu tiba. Setelah menyerahkan uang tabungan terakhir mereka dan menandatangani nota pembelian, perasaan ganjil mulai mengusik hati Mas Yanto. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, namun ia berusaha menepis pikiran negatifnya, meyakinkan dirinya bahwa Gunawan adalah orang yang dapat dipercaya. Namun, seiring waktu berlalu tanpa kabar dari Gunawan, ketakutan yang semula ditepis mulai berubah menjadi kenyataan. Hari itu, Gunawan pergi membawa sejumlah uang yang cukup besar, hanya meninggalkan 3 potong kemeja putih, 3 potong celana jeans dewasa, dan setengah lusin kaos oblong bermerek. Keesokan harinya, Mbak Yuni, yang biasanya ikut menjaga dagangan di pasar, memutuskan tinggal di rumah untuk menunggu kedatangan Gunawan. Gunawan sudah beberapa kali datang ke rumah mereka dan dikenal baik oleh para tetangga di sekitar kontrakan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kecemasan mulai merayapi hati Mbak Yuni. Gunawan yang berjanji datang hari itu tak kunjung muncul. Ketika malam tiba, sekitar pukul 8, Mas Yanto pulang dari pasar dengan wajah ceria, namun kegembiraannya segera berubah menjadi resah saat melihat tidak ada tumpukan barang yang dijanjikan Gunawan di rumah mereka. Mereka mulai merasa takut bahwa janji tersebut hanya tipuan. 3 hari telah berlalu sejak Mas Yanto menyerahkan seluruh uang tabungannya untuk membeli barang dagangan. Namun, hingga sore hari di hari ketiga, tidak ada tanda-tanda kedatangan Gunawan. Rasa kecewa dan kesal perlahan merayap ke dalam hati mereka. Hingga malam hari, mereka masih menunggu dengan harapan yang semakin memudar. Perasaan takut akhirnya berubah menjadi kenyataan ketika Gunawan benar-benar tidak pernah muncul lagi. Dengan hati yang berat,
Mereka menyadari bahwa semua uang simpanan mereka telah lenyap, dan harapan mereka ikut terkubur. Masalah yang selama ini mereka takuti datang menghantam, hingga keduanya memutuskan untuk berhenti berdagang. Tanpa modal dan hanya bergantung pada hasil dari usaha dagangan kecil, mereka pun perlahan-lahan terjerumus ke dalam keterpurukan. Namun, di tengah kekecewaan itu, pasangan suami istri ini tidak saling menyalahkan. Mereka tetap bersatu, berjuang menghadapi hari-hari sulit dengan bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mas Yanto bekerja sebagai kuli bangunan, sementara Mbak Yuni membantu di warung sayuran milik Bu Ningsih di pasar lokal. Meski hidup semakin berat, mereka terus bertahan demi mimpi dan masa depan mereka yang lebih baik. Waktu pun berlalu, dan setelah 3 bulan, kehidupan mereka mulai kembali stabil. Bu Ningsih, yang mengagumi kerja keras Mbak Yuni, menawarkan sebuah kios kosong tepat di sebelah kiosnya dengan sistem bagi hasil. Tawaran ini menjadi angin segar bagi pasangan suami istri tersebut, dan Mbak Yuni dengan senang hati menerimanya. Dengan modal awal yang diberikan Bu Ningsih, Mbak Yuni membuka kios sendiri dan mulai menjual sayuran. Kedua warung, milik Bu Ningsih dan Mbak Yuni, selalu ramai pembeli. Bahkan, sebelum tengah hari, dagangan mereka seringkali sudah habis terjual. Usaha Mbak Yuni semakin berkembang, dan beberapa bulan kemudian, dia berhasil mengumpulkan cukup modal untuk mandiri. Dengan penuh rasa terima kasih, Mbak Yuni mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh Bu Ningsih. Bu Ningsih pun dengan bangga menerima uang itu, memuji kerja keras Mbak Yuni yang telah berhasil mengelola kiosnya sendiri. Di tengah suasana bahagia, Bu Ningsih mengisyaratkan sesuatu yang mengejutkan. Ia menyebutkan bahwa Mbak Yuni sedang hamil, meskipun Mbak Yuni sendiri belum mengetahuinya. Kata-kata Bu Ningsih itu terus terngiang-ngiang di benak Mbak Yuni. Malam itu, di rumah, ia mengutarakan rasa herannya kepada Mas Yanto. Suaminya, dengan nada bercanda namun penuh harapan, mengatakan bahwa sebagai seorang ibu yang pernah hamil, Bu Ningsih mungkin bisa melihat tanda-tanda kehamilan yang belum disadari oleh Mbak Yuni. Tersipu malu, Mbak Yuni mengakui bahwa sudah 3 minggu ia tidak menstruasi dan belakangan mulai merasa mual di pagi hari. Kegembiraan pun meluap di hati Mas Yanto. Setelah bertahun-tahun menanti kehadiran buah hati, akhirnya mereka menerima kabar yang selama ini mereka dambakan. Seiring dengan berjalannya waktu, kehamilan Mbak Yuni semakin membesar. Karena itu, Mas Yanto mulai mengambil alih pengelolaan warung sayur yang selama ini dijalankan oleh istrinya. Untuk meringankan beban, mereka berdua sepakat untuk mencari bantuan seseorang yang bisa membantu Mas Yanto berdagang setiap hari di pasar. Bulan demi bulan berlalu dengan suasana kehidupan yang seakan dipenuhi keberkahan. Tidak ada masalah berarti yang muncul di tengah kehidupan mereka. Warung sayur yang dikelola bahkan semakin ramai pembeli, dan Bu Ningsih seringkali datang menjenguk Mbak Yuni untuk memastikan kesehatannya baik-baik saja. Waktu terus berjalan, 9 bulan kehamilan pun terasa begitu cepat berlalu. Hari kelahiran buah hati mereka semakin dekat. Harapan dan kegembiraan semakin terasa kuat, meski tanpa kehadiran keluarga dekat, karena kedua orang tua mereka berada di kampung. Mereka hanya bisa mengandalkan tetangga dan, tentu saja, Bu Ningsih yang dengan penuh perhatian turut mempersiapkan segala sesuatu menjelang hari kelahiran. Jakarta, 22 Januari 1999, menjadi hari yang paling membahagiakan dalam kehidupan Mas Yanto dan Mbak Yuni. Setelah lebih dari 5 tahun berumah tangga, akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan dalam keadaan sehat dan normal. Kehadiran bayi itu seolah menghapus luka lama mereka, terutama setelah cobaan yang mereka alami ketika ditipu oleh Gunawan. Kebahagiaan keluarga kecil itu begitu meluap, diiringi dengan semangat yang kembali menyala dalam diri Mas Yanto untuk lebih giat bekerja demi keluarganya. Seiring dengan perkembangan warung sayurnya yang semakin maju, Mas Yanto mulai menambah barang dagangan dan memperluas usahanya. Dengan bantuan Dedi, orang kepercayaannya, warung sayur itu kini bahkan terlihat lebih besar dibanding warung milik Bu Ningsih. Meski demikian, Bu Ningsih tidak merasa terganggu dengan kemajuan pesat yang dialami oleh warung tetangganya itu. Malah, ia menyarankan agar Mas Yanto membuka warungnya lebih lama dan menambah variasi barang-barang yang dijual. Saran tersebut diterima dengan baik oleh Mas Yanto dan Mbak Yuni, dan usaha mereka berkembang pesat hanya dalam waktu 3 bulan. Namun, di tengah kemajuan usaha tersebut,
muncul sebuah ujian berat yang menghancurkan kebahagiaan mereka. Ketika bayi mereka berusia 5 bulan, tiba-tiba ia jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Demam tinggi disertai lebam berwarna biru kehitaman muncul di bagian tubuhnya, membuat Mas Yanto dan Mbak Yuni cemas. Sayangnya, meski telah berusaha sebaik mungkin, anak perempuan yang sangat mereka sayangi itu akhirnya pergi untuk selamanya. Kepergian bayi mereka membuat hidup seolah kehilangan warna. Rasa sakit yang mereka rasakan sulit untuk digambarkan. Mbak Yuni berusaha mengalihkan kesedihannya dengan kembali sibuk berjualan di pasar. Kehidupan pasangan itu pun perlahan kembali berjalan normal. Dengan bantuan Dedi dan Desi, mereka bergantian menjaga warung di pasar, sementara Mas Yanto dan Dedi tetap melakukan belanja ke pasar induk di pagi hari. Walaupun kesedihan atas kehilangan buah hati mereka belum sepenuhnya hilang, kesibukan di pasar dan dukungan dari Bu Ningsih membantu mereka untuk terus bertahan. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira kembali menghampiri mereka. Bu Ningsih, yang sudah dianggap sebagai sosok ibu, membawa berita baik bahwa ia akan membuka cabang warung di 2 lokasi pasar lainnya di Jakarta Barat. Kabar ini semakin menyemangati Mbak Yuni dalam usahanya. Harapan mereka untuk mengikuti jejak Bu Ningsih dalam menjalankan usaha semakin kuat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, kesehatan Mbak Yuni mulai menurun. Awalnya, dia hanya mengalami demam, batuk, dan flu. Tapi seiring waktu, kondisinya semakin memburuk. Dalam 2 minggu setelah jatuh sakit, tubuhnya yang semula berisi mulai kurus dan lemah. Lebam berwarna biru kehitaman muncul di beberapa bagian tubuhnya, mengingatkan Mas Yanto pada gejala yang dialami oleh putri mereka sebelum meninggal. Selain itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dalam kehidupannya, membuat situasi semakin tidak biasa. Malam itu, sekitar pukul 11, Mbak Yuni mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Ia melihat Bu Ningsih datang, ditemani seorang perempuan cantik yang mengenakan pakaian serba hijau, dengan perhiasan emas berkilauan menghiasi tubuhnya. Sosok perempuan itu hanya berdiri diam di belakang Bu Ningsih, tersenyum ramah, namun kehadirannya membawa suasana yang ganjil. Sementara itu, Bu Ningsih tampak berbeda dari biasanya. Wajah yang biasanya terlihat ramah berubah menjadi menyeramkan. Sorot matanya tajam, dipenuhi dengan kebencian yang tak pernah Mbak Yuni bayangkan sebelumnya. Dalam mimpi itu, Mbak Yuni merasa seolah berada dalam realitas yang sebenarnya, karena ia bisa melihat Mas Yanto yang tertidur di sampingnya, serta merasakan rasa sakit yang masih menjalar di sekujur tubuhnya. Ia terjaga seketika ketika terdengar ketukan pintu dari arah depan rumah. Posisinya masih sama seperti saat Bu Ningsih dan perempuan berkebaya hijau itu muncul dalam mimpinya, dan itu membuatnya semakin takut. Ketukan pintu terdengar lagi, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan ketakutan yang semakin mencekam, ia membangunkan Mas Yanto. Mas Yanto yang baru saja terbangun mendengarkan penjelasan istrinya dengan cemas. Meski masih setengah mengantuk, ia segera menuju ke pintu depan untuk memeriksa siapa yang mengetuk. Namun, ketika pintu terbuka, hanya angin kencang yang menyambutnya. Udara malam yang dingin disertai hembusan angin itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tak ada siapapun di luar. Ia menutup pintu dengan cepat dan menguncinya, lalu kembali ke kamar untuk menenangkan Mbak Yuni, memberitahunya bahwa tak ada seorang pun di luar. Meskipun Mas Yanto berusaha tidur kembali, Mbak Yuni tak bisa lagi memejamkan mata. Rasa sakit di tubuhnya masih terasa, dan pikirannya terus dihantui oleh mimpi aneh yang barusan ia alami. Saat malam semakin larut, ketukan di pintu terdengar lagi. Kali ini, suara Bu Ningsih terdengar memanggil namanya, jelas dan nyata, seakan-akan berada tepat di depan pintu. Rasa takut semakin melingkupi Mbak Yuni, namun ia tetap berjalan perlahan menuju pintu, berusaha membukanya sendiri. Wangi menyengat bunga melati tiba-tiba memenuhi ruangan, dan suara Bu Ningsih semakin terdengar memanggil. Setibanya di depan pintu, wangi melati itu menghilang dan berganti dengan bau anyir darah. Bau itu membuat Mbak Yuni mual, namun ia tetap memaksakan diri untuk meraih gagang pintu dan memutar kuncinya. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu sepenuhnya, Mas Yanto tiba-tiba muncul dari belakang, memegang tangannya dengan lembut namun tegas, memberikan isyarat agar ia tetap diam dan tak bersuara. Gemetar, Mbak Yuni menoleh ke arah suaminya,
tubuhnya mulai lemas dan wajahnya pucat. Mas Yanto, yang sangat khawatir, segera menggendong istrinya kembali ke kamar. Mbak Yuni mulai menangis dan berbisik pelan kepada suaminya bahwa ia sempat melihat sosok perempuan dari balik jendela. Mas Yanto mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang yang datang pada jam larut seperti itu. Ia berjanji untuk terus menjaga Mbak Yuni dan memintanya untuk tidur. Setelah beberapa saat, Mbak Yuni pun tertidur hingga azan subuh berkumandang. Keesokan harinya, Mas Yanto memutuskan untuk tidak pergi ke pasar. Ia memanggil Dedi dan Desi untuk datang ke rumah karena khawatir dengan kondisi istrinya. Saat mereka berkumpul di rumah, Dedi mengungkapkan sesuatu yang membuat Mas Yanto semakin terkejut. Dedi menceritakan bahwa saudaranya pernah mengalami sakit serupa dengan yang dialami Mbak Yuni, ditandai dengan tubuh yang semakin kurus dan seringnya mengalami mimpi buruk, hingga akhirnya diganggu oleh hal-hal mistis. Percakapan mereka semakin terasa mencekam saat Dedi melanjutkan cerita tentang mimpi aneh yang dialaminya semalam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan cantik dengan pakaian hijau tradisional, namun dengan dua taring tajam dan mata yang bersinar merah. Perempuan itu berada di dalam warung, memandang ke arah Mas Yanto dan Mbak Yuni dengan sorot mata yang aneh. Mas Yanto merasa semakin khawatir karena mimpi tersebut mirip dengan kejadian yang dialaminya bersama Mbak Yuni. Desi, yang mendengar pembicaraan mereka, juga mengaku bermimpi hal serupa. Ia melihat sosok perempuan cantik berkebaya hijau yang mengenakan banyak perhiasan emas di leher dan tangan. Semua ini membuat Mas Yanto semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa bahwa mungkin ada pihak yang tidak senang dengan keberhasilan usaha warung mereka, dan mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari orang pintar. Dedi menawarkan untuk menghubungi kakaknya yang mengenal seorang ustadz yang mungkin bisa membantu. Mas Yanto, yang sangat cemas dengan kondisi istrinya, langsung setuju dan berharap bisa segera mendapatkan pertolongan. Sementara itu, Desi ditugaskan untuk menjaga Mbak Yuni di rumah dan membantu menyiapkan makanan. Sekitar pukul 1 siang, Dedi tiba di rumah Mas Yanto dengan membawa kabar baik. Ia berhasil mendapatkan alamat seorang ustadz yang diharapkan dapat membantu. Dedi mengabarkan bahwa setelah waktu asar, mereka akan langsung berangkat menuju rumah ustadz tersebut. Jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Mas Yanto, setelah meminta izin kepada istrinya, segera bersiap dan mereka pun berangkat menuju kediaman Ustadz Amin, seorang ustadz yang dikenal mampu mengobati penyakit-penyakit non-medis, terutama yang melibatkan gangguan makhluk gaib. Saat tiba, mereka harus menunggu cukup lama sebelum bisa bertemu. Namun, kejutan datang ketika Ustadz Amin keluar dari rumahnya dan langsung memberikan 2 gelas air putih kepada mereka. Tanpa penjelasan lebih lanjut, mereka diminta untuk meminum air tersebut. Hal itu tentu membuat Mas Yanto terkejut, apalagi ketika Ustadz itu mengungkapkan bahwa tidak seharusnya mereka datang membawa sesuatu yang tak diundang. Rasa kaget dan bingung semakin menggelayuti Mas Yanto, menyadari bahwa mungkin saja dirinya dan keluarganya telah diganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah meneguk air dan mendapatkan salam dari Ustadz Amin, Mas Yanto menerima air putih dalam plastik bening untuk dibawa pulang. Ustadz Amin memberikan petunjuk agar air tersebut diminumkan kepada istrinya, dan sisanya digunakan untuk membasuh wajah, kepala, tangan, kaki, serta punggung istrinya. Sementara itu, Dedi diminta untuk tetap tinggal agar bisa mengantar Ustadz Amin ke rumah Mas Yanto setelah waktu maghrib tiba. Sesampainya di rumah, Mas Yanto segera mengikuti instruksi dari Ustadz Amin. Ia meminumkan air itu kepada Mbak Yuni dan membasuh tubuhnya seperti yang diminta. Tidak lama kemudian, tubuh Mbak Yuni terasa dingin, dan ia meminta diselimuti. Kondisinya yang semakin lemah membuat Mas Yanto khawatir, terutama melihat tubuh kurus istrinya yang dulunya penuh semangat kini tampak pucat dan murung akibat penyakit misterius yang menimpanya. Dalam waktu singkat, Mbak Yuni mulai menggigil. Selimut yang berlapis-lapis tampak tak mampu menghangatkannya, sementara tubuhnya kembali mengalami rasa nyeri yang seolah menusuk-nusuk. Menjelang waktu maghrib, kondisinya perlahan membaik. Keringat mulai membasahi tubuhnya, menggantikan rasa nyeri yang perlahan hilang, dan Mbak Yuni pun akhirnya bisa tertidur dengan tenang. Sementara itu, di rumah Ustadz Amin, Dedi mulai merasa pusing dan mual. Tanpa disadari,
Energi gelap yang mengelilinginya ditarik oleh Ustadz Amin, seolah ada makhluk gaib yang hampir menyakitinya. Apapun yang dilakukan oleh Ustadz Amin, Dedi merasakan ada sesuatu yang aneh. Setelah diberi botol air mineral kosong, Dedi diminta memperhatikannya dengan seksama. Ketika ia mulai membaca surat Al-Fatihah dalam hatinya, tiba-tiba ia melempar botol tersebut dan melompat terkejut. Dedi bersikeras bahwa ia melihat sesuatu di dalam botol itu, sosok genderuwo. Sambil berusaha menenangkan Dedi, Ustadz Amin menegaskan bahwa makhluk tersebut memang ada, dan anehnya, Dedi sebelumnya tidak takut meskipun makhluk itu berada di dekat tubuhnya. Setelah peristiwa itu, Dedi disarankan untuk pulang terlebih dahulu dan kembali setelah maghrib untuk mengantarkan Ustadz Amin ke rumah Mas Yanto. Menjelang Isya, Dedi dan Ustadz Amin tiba di rumah Mas Yanto. Suasana yang semula sejuk tiba-tiba berubah menjadi panas saat Ustadz Amin memasuki rumah. Merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata, Ustadz Amin segera memerintahkan Mas Yanto untuk berwudu dan memulai pengajian. Setelah beberapa waktu, hawa panas yang tadi memenuhi ruangan perlahan memudar. Suasana rumah kembali sejuk setelah ayat-ayat suci dibacakan. Dengan tenang, Ustadz Amin memberitahu bahwa masalah di rumah mungkin sudah selesai, tetapi makhluk yang mengganggu kini telah berpindah ke warung milik Mas Yanto. Ia pun menjelaskan bahwa tidak ada yang iri atau marah dengan usaha Mas Yanto, tetapi ada pihak yang memanfaatkan kelemahan Mas Yanto dan istrinya untuk tujuan yang lebih jahat. Penglaris yang sangat kuat digunakan oleh seseorang, dan niatnya adalah untuk menumbalkan istri dan orang-orang yang bekerja di warung. Penjelasan ini membuat Mas Yanto semakin bingung. Ia merasa tak masuk akal bahwa seseorang yang menggunakan penglaris bisa berusaha menumbalkan istrinya, apalagi anaknya yang masih bayi. Namun, Ustadz Amin meyakinkan bahwa sukma anaknya akan diselamatkan, dan orang yang menggunakan penglaris itu justru akan menjadi korban dari tindakannya sendiri. Sebagai langkah selanjutnya, Ustadz Amin menyarankan agar Mas Yanto segera membawa istrinya ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Menjelang akhir malam, Mas Yanto merasa lebih tenang. Ia membiarkan Ustadz Amin dan Dedi menyelesaikan masalah di warung, sementara ia fokus merawat istrinya yang masih lemah. Warung itu, seperti yang dikatakan Ustadz Amin, tampaknya memang menjadi pusat dari masalah yang mereka hadapi, dan ia berharap semuanya akan segera berakhir. Malam itu, Mas Yanto dengan cepat mencari taksi untuk membawa istrinya, Mbak Yuni, ke rumah sakit terdekat di daerah Permata Hijau. Kondisinya yang semakin memburuk membuat Mas Yanto merasa cemas, sementara di tempat lain, Ustadz Amin dan Dedi menuju warung milik Mas Yanto yang terletak di gang kecil yang dikenal dengan nama Pasar Kaget. Menurut penuturan Dedi, malam itu meninggalkan kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Untuk pertama kalinya, ia harus berhadapan dengan makhluk-makhluk astral yang menyeramkan, sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di tengah kegelapan malam, Ustadz Amin, dengan tasbih yang terus berputar di tangan kanannya, tanpa lelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat itu menjadi senjata ampuh untuk mengusir jin-jin penglaris yang bersarang di warung milik Mas Yanto dan juga Buningsih, seorang rekan usaha. Ustadz Amin yakin bahwa makhluk-makhluk gaib inilah yang menjadi alasan dibalik kesuksesan warung-warung tersebut, meskipun kesuksesan itu dibangun di atas perjanjian yang tidak terlihat. Setelah melalui perjuangan panjang dan penuh ketegangan, Ustadz Amin akhirnya keluar dari warung. Wajahnya yang bermandikan keringat mengisyaratkan bahwa pertarungan tersebut tidak mudah. Dengan rasa syukur, ia mengungkapkan bahwa cincin parewangan, perangkat gaib yang mengendalikan penglaris, akhirnya pergi. Dedi yang sejak awal penuh rasa ingin tahu, tak kuasa menahan pertanyaannya. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menggunakan pesugihan tersebut, karena sulit baginya membayangkan bahwa Mas Yanto akan terlibat dalam hal seperti itu, mengingat kebingungan yang dialaminya saat istrinya jatuh sakit. Namun, Ustadz Amin tidak segera menjawab. Ia lebih memilih menunda pembicaraan hingga mereka tiba di rumahnya. Menurutnya, tempat itu lebih aman dari gangguan jin yang mungkin masih menempel di sekitar mereka. Di rumah Ustadz Amin, segala misteri mulai terungkap. Cerita yang disampaikan malam itu memutar kembali perjalanan Mbak Yuni yang sejak awal bekerja bersama Buningsih. Ternyata, ketika warung Buningsih belum ramai, ia menggunakan jasa seorang dukun untuk mendapatkan penglaris. Namun, harga dari penglaris tersebut tidaklah murah, tumbal nyawa menjadi syaratnya. Buningsih,
yang tidak ingin menumbalkan keluarganya sendiri, memutuskan untuk mengorbankan orang lain. Kesempatan datang saat ia memberikan modal kepada Mbak Yuni untuk membuka warung di sebelah warungnya. Tanpa sepengetahuan Mbak Yuni, kesepakatan yang dibuat dengan dukun tersebut mengarah padanya sebagai tumbal berikutnya. Anak perempuan Mbak Yuni yang baru lahir menjadi korban pertama dari perjanjian gaib itu, yang semakin jelas ketika setelah kematian sang bayi, Bu Ningsih justru membuka 2 warung baru di lokasi berbeda. Kejadian itu hanya menjadi awal dari serangkaian peristiwa buruk yang menimpa Mbak Yuni, hingga akhirnya tubuhnya melemah dan penyakit misterius mulai menggerogotinya. Mendengar penjelasan tersebut, Dedi terperanjat. Ia tidak pernah menyangka bahwa ada kekuatan gelap di balik suksesnya warung-warung itu. Rasa syukur diucapkannya berulang kali, menyadari bahwa Mbak Yuni masih dapat diselamatkan sebelum terlambat. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Mbak Yuni mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun sempat dirawat selama 2 hari di rumah sakit, kondisi kesehatannya perlahan membaik. Setelah pulih, Mas Yanto dan Mbak Yuni memutuskan untuk mengunjungi Ustadz Amin, mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikannya. Ustadz Amin menyambut mereka dengan senyuman, memastikan bahwa usaha mereka kini telah bersih dari segala bentuk gangguan gaib. Namun, hanya beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Bu Ningsih jatuh sakit parah. Ketika Mas Yanto dan Mbak Yuni menjenguknya, mereka sangat terkejut melihat kondisi Bu Ningsih yang berubah drastis. Tubuhnya yang dulu gemuk kini menjadi kurus kering, dihiasi lebam-lebam kehitaman. Meski demikian, Mbak Yuni tidak ingin berburuk sangka dan tetap mendoakan kesembuhan untuk Bu Ningsih. Sayangnya, tidak sampai seminggu setelah kunjungan itu, kabar duka datang. Bu Ningsih meninggal dunia. Namun, kematian Bu Ningsih bukanlah akhir dari segala gangguan. Mbak Yuni mulai mengalami hal-hal aneh setelah itu. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan Bu Ningsih dan dihantui mimpi-mimpi buruk yang membuatnya tak tenang. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat dirinya dan anak perempuannya yang telah meninggal dibawa oleh sosok-sosok menyeramkan berkepala binatang. Merasa cemas, Mas Yanto segera meminta bantuan Dedi untuk kembali memanggil Ustadz Amin. Pertarungan spiritual kembali terjadi ketika Ustadz Amin harus berjuang menyelamatkan Sukma Mbak Yuni yang hampir terseret ke dalam kegelapan. Setelah berhasil, Mbak Yuni jatuh sakit lagi selama beberapa minggu. Namun, peristiwa yang lebih mengejutkan datang setelah itu. Warung milik mereka dan warung Bu Ningsih terbakar habis, meninggalkan puing-puing kehancuran. Meski semua itu telah berlalu, Mas Yanto dan Mbak Yuni memutuskan untuk memulai hidup baru. Mereka membuka usaha baru yang bersih dari segala bentuk pesugihan dan gangguan gaib, usaha pembuatan bakpia. Usaha tersebut kini berkembang pesat, menjadi simbol harapan baru yang lebih baik dan bebas dari masa lalu yang kelam.